Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kegiatan dari hasil untuk mempresentasikan hasil kegiatan PKL dari kelompok kami. Bukan untuk mempresentasikan perasaan saya ke dia. Gitu ya. Oke. Lanjut Tommy, bucin bae Tommy. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Dengan saya sendiri, Tommy Nisa, tempat tanggal lahir Indramayu, tanggal 5 April 2005. Alamat rumah Jalan Raya Pandai Karangsong, Indramayu, Perumahan Cinderaya. Ran. Apa? Dan perkenalkan, nama saya Ranu Alam, tepat tanggal lahir Indramayu 11 Maret 2006. Alamat Jalan Raya Bebas, Blok Sumuran, Tugu. Adapun tujuan dari prakerin ini yaitu poin 1, mencetak tenaga kerja profesional. Poin 2, meningkatkan keselarasan sekolah dan industri. Poin 3, menjadikan pengalaman sebagai proses pendidikan. Berikutnya, nama tempat yang kami jadikan sebagai tempat prakerin. Nama tempat Rayang Komputer yang beralamat di Jalan MT Haryono 071A, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Dan apabila ingin menghubungi perusahaan tersebut, tercantum kontak person seperti yang tercantum di situ. Ada juga visi misi dari perusahaan tersebut. Visi menjalin kerjasama yang baik dengan rekan kerja yang ada di Rayang Komputer, memberikan pelayanan dan solusi terbaik melalui jalinan kemitraan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Adapun misi berisi sinergi sepanjang waktu dalam mengasah pengalaman dan konsisten dalam meningkatkan mutu pelayanan. Masuk ke profil industri. Rayangnet adalah sebuah work team yang bergerak di bidang telematika yang mengkhususkan dalam pembuatan dan pengembangan software IT sentre dan multimedia. Uraian tugas yang dilakukan selama masa prakerin. Praktik kerja lapangan SMKN Negeri 1 Balongan dilaksanakan selama 3 bulan dari tanggal 8 Mei sampai dengan 30 Juli 2023 di Rayangnet Komputer Sindang. Kegiatan yang dilakukan diantaranya memfotokopi berkas. Fotokopi adalah metode tiruan atau salinan dokumen pada kertas memakai proses penyinaran. Teknik ini dibantu dengan mesin fotokopi yang sudah eksis sejak tahun 1950-an. Kemudian pada akhir 1960-an setidaknya sudah ada 30 perusahaan yang secara khusus memproduksi perangkat elektronik tersebut. Kedua, proses laminating. Cara kerja laminating adalah dengan memasukkan kertas ke mesin laminating dan melapisinya dengan plastik laminal yang tersedia pada guluan mesin tersebut. Setelah terpotong dan siap, mesin akan memanaskan plastik sehingga menempel sempurna pada kertas yang dilaminating. Yang ketiga, menurunkan kabel FO. Berada di lapangan ikut membantu memperbaiki dan membereskan kabel FO yang mengalami trouble atau FO cut. Yang keempat akan dibacakan oleh saudara Ranu.
Menarik kabel FO. Saat hendak melakukan pemasangan modem atau wifi, kita perlu terlebih dahulu untuk membuka jalur kabel FO. Proses crimping kabelan. Setelah menemukan bagian kabelan yang mengalami trouble, selanjutnya dilakukan penggerimpingan ulang. Instalasi modem. Instalasi modem di rumah klien. Proses penyeplisan. Setelah menemukan kabel FO yang mengalami trouble atau FO cut, selanjutnya dilakukan proses penyambungan atau penyeplisan ulang pada kabel FO. Kesimpulan dari beberapa kegiatan yang dilakukan di atas, pembelajaran dalam menghadapi simulasi dunia kerja merupakan sebuah proses yang terpenting untuk dilakukan. Peluang ini membantu para siswa maupun siswi untuk belajar secara langsung dalam mempraktikkan kemampuannya. Siswa bisa lebih dalam menghadapi dunia kerja nanti. Yang didapat selama PKL. Poin 1. Mendapatkan pengalaman dunia, bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya. Memperoleh ilmu-ilmu yang tidak didapat sekolah dalam jangkauan yang lebih luas. Poin 3. Memperkuat penguasaan kompetensi teknis siswa sesuai dengan keahliannya. Saran-saran. Diharapkan agar pemantauan terhadap siswa atau siswi yang sedang prakerin maupun yang baru akan melaksanakan prakerin agar lebih ditingkatkan lagi untuk meyakinkan pihak perusahaan terhadap program prakerin ini, dan juga dalam pembekalan materi fisik maupun mental agar lebih ditingkatkan, terutama untuk pembinaan mental siswa atau siswi tersebut. Ya, untuk penutup saya ada kata-kata. Apapun nanti hasilnya, banggalah terhadap setiap proses yang kamu lalui. Hargai dirimu yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Siapa kita? Dari Ranu, fokus pada tujuan dan bukan hambatan. Sekian, Bu. Sudah? Oke. Tommy dan Ranu ya. Ini diperbaiki lagi ya. Iya, Bu. Untuk laporannya, ini banyak yang Ibu coret-coret. Di sini kalian tidak mengikuti standar untuk membuat laporan untuk rata kanan, kiri, atas, bawah, margin. Ya, marginnya berapa? Kanan berapa? 4433, Bu. Betul, Bu. Iya, tapi di sini ada beberapa yang tidak sesuai marginnya ya. Untuk di kanan kirinya masih tidak sesuai. Ada beberapa. Terus nanti diperbaiki ya. Siap, sesuai yang Bu. Ibu coret-coret. Nah, kemudian di halaman lembar pengesahan industri, di bawahnya itu tidak perlu dituliskan dengan bold atau huruf tebal. Oh, Lembar iya, Bu. pengesahan industri, di bawahnya tuliskan dengan huruf yang biasa saja Iya, Bu. ya. Kemudian untuk nama, kalau menggunakan bold tidak perlu menggunakan underline atau garis bawah. Siap, Pilih Bu. salah satu, Ya. mau bold atau mau pakai underline. Kalau menggunakan underline berarti hurufnya tidak perlu di bold. Bold itu tebal kan ya. Sama demikian juga di lembar pengesahan sekolah, di bawahnya juga sama ya. Iya, Bu. Tidak perlu menggunakan huruf tebal atau bold. Kemudian untuk hari dan tanggal itu agak ke tengah ya. Telah disahkan pada itu ke tengah ya. Oh, iya, Jangan di pinggir. Bu. Tadi kita. Sama untuk tulisan ketua kompetensi keahlian itu tidak perlu bold. Kemudian guru pembimbing sekolah juga tidak perlu bold.
Iya Bu. Kalau mau bold di namanya tidak perlu garis bawah. Bawah. Tapi harus sama, di lembar pengesalan yang pertama juga sama ya. Tidak Iya, boleh Bu. berbeda-beda. Kemudian ada yang harus diperbaiki beberapa. Ada kata PKL dan ada kata prakerin. Nih di sini ya. Di daftar isi kalian ada di bab 1 menggunakan istilah prakerin. Sedangkan kita adalah istilahnya adalah PKL ya, praktik kerja lapangan. Kalian judulnya juga laporan praktik kerja lapangan. Berarti di dalamnya kata-katanya tidak perlu ada kata-kata prakerin. Semuanya diganti, yang kata-kata prakerin diganti praktik kerja lapangan. Paham ya? Ya paham Bu. Kemudian ya di bab 1 sudah Ibu coret-coret. Untuk yang prakerin nanti diganti ya kata-katanya. Untuk rata kanan rata kirinya juga diperhatikan marginnya. Ada beberapa yang nih tidak ada justify-nya, tidak rata antara kanan dan kirinya. Ya Bu. Kata kita sih. Terus ya sama ya. Ada pengertian prakerin, ada tujuan prakerin. Prakerinnya tadi ingat nggak diganti apa? Diganti PKL Bu. Ya PKL. Siap, Kemudian di bab 2 kalian bab 2 mengambil judul profil perusahaan. Iya. Dan di profil perusahaan ada 2.1 tinjauan umum perusahaan. Jadi ini terbalik. Bab 2 harusnya tinjauan umum perusahaan. Kan kita meninjau tentang perusahaan. Apa saja sih yang ada di perusahaan? Yang pertama, profil perusahaan. Berarti profilnya di 2.1. Kemudian di tujuannya menjadi tinjauan umumnya menjadi judul. Ya Bu. Paham ya? Paham. Ibu kasih tanda ini adalah ditukar ya. Kebalik. Ya. Kemudian apa lagi ya tadi ya? Nih bab 3. Bab 3 kalian mengambil judul banyak sekali ya. Bidang pekerjaan selama praktik kerja lapangan. Ini terlalu banyak. Tinggal dituliskan saja bab 3 adalah pembahasan. Ya. Paham ya? Paham. Pembahasan. Kemudian di sini rata kanan rata kirinya juga belum. Masih berantakan. Terus masih ada kata-kata prakerin. Ya, masih ada kata-kata prakerin. Dalam kegiatan mereka prakerin, nah diganti tadi prakerinnya PKL. Oke Bu. Tadi aja ditanya aja. Bab 3 diganti pembahasan. Kemudian di bab 4. Di bab 4 kalian menuliskan judulnya adalah kesimpulan dan saran. Iya Bu. Memang bab 4 itu terdiri dari kesimpulan dan saran, tetapi diambil judul secara sesuai dengan standar. Bab 4 berarti adalah penutup ya. Oke. Itu perhatikan juga rata kanan rata kirinya masih belum teratur ya. Siap Bu. Masih ada kata-kata prakerin juga. Ada sih. Nah, nanti selama ini boleh Tweet. selama nanti dalam masa revisi boleh bimbingan dengan guru pembimbingnya ya. Siap Untuk Bu. penulisannya sudah betul atau belum, baru kemudian dijilid. Nah, dari Ibu segitu, kemudian dari Bu Dwi. Pertanyaan Ibu mah dikit, jawabannya yang panjang, oke? Iya Bu. Kan kalian tuh selama praktikum PKL teh diajak masang FO ya? Ya. Ya. Coba jelaskan lagi cara pemasangan FO sampai ke pelanggan. Langkah-langkah pemasangan itu Bu. Dari Berarti kabel dulu. langkah-langkahnya dari awal. Dari pengkabelan, Dari kabel sampai pemasangan. dari pengkabelan sampai instalasi ya. Instalasi. Oh, iya. Ibu, boleh dicatat nggak Bu?
Dijawab, tidak dicatat, dijawab. Jadi gantian aja. Siapa dulu yang jawab, kemudian dilanjutkan ke temannya. Ayo cepet diskusinya, jangan lama-lama. 1 menit jawab. Itu kan pekerjaannya ada kaitannya sama kalian Iya, TKJ. Bu. Ayo. Jadi yang pertama, Bu, disiapkan alat-alatnya seperti splicer, kabel FO-nya yang mau dilakukan instalasi, sama vitel, Bu. Sama vitel. Terus kabel FO-nya, Bu, dikupas dulu, Bu, dikupas pakai alat yang namanya vitel, Bu. Apa anjir? Oh. Duduk liper ya? Dikupas pakai tang potong, kemudian dihaluskan dengan alat yang bernama vitel. Ya clipper, Bu. Ya, yang kedua pengupasan ya. Lalu letakkan kabel di alat splicer, terus tutup. Yang keduanya sama seperti yang pertama, kupas kabel lalu letakkan lagi ke splicer. Tunggu proses penyambungan di splicer. Lalu lanjut kalau sudah dipasang vigjelnya. Setelah proses penyambungan selesai, kemudian dipanaskan lagi dengan memasukkan sedotan yang bernama sedotan, kemudian dipanaskan lagi sampai sedotan tersebut menyatu ke dalam kabel FO tersebut. Segitu, Bu. Oh iya, kepelangan. Nah, setelah kabel selesai, Bu, kita mencari jalur kabel, Bu. Jalur kabel ke rumah pelanggan untuk melakukan proses instalasi. Nah, setelah kabel itu terpasang ke tembok-tembok, selanjutnya ke tiang atau ke tembok, selanjutnya dilakukan instalasi modem, Bu. Menyeting modem. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.